Selamat datang di 84 FM, di mana kamu akan mendengarkan sebuah cerita yang akan menemani aktivitas harimu. Cerita yang aku akan bawakan berjudul Sumpah Sang Penjaga Kuda. Seperti apa ceritanya? Langsung saja dengarkan. Matahari baru saja menanjak naik, namun keringat sudah membanjiri tubuh kekar Seta. Pemuda berusia 19 tahun itu menghujamkan cangkulnya ke tanah liat yang keras dengan gerakan yang berulang dan bertenaga. Otot-otot lengannya yang legam terbakar matahari tampak menegang setiap kali ia membalikan tanah. Di desa ini, tak ada yang meragukan kekuatan Seta. Ia adalah tumpuan utama bagi kedua orang tuanya yang kian renta. Seta, Seta! Seorang kawan berlari kencang di pematang sawah. Wajahnya berseri-seri. Pengumuman dari pusat sudah turun. Kau lolos, Seta. Kamu peringkat 5. Langkah Seta terhenti. Jantungnya berdegup kencang. Peringkat 5 dari ratusan pemuda sekadipaten bukanlah perkara kecil. Itu artinya satu kakinya sudah menginjak gerbang bergerak pengawal kerajaan. Ia membayangkan dirinya mengenakan seragam kebesaran. Lalu, dia juga membayangkan membawa upah yang cukup untuk memperbaiki atap rumah mereka yang bocor dan yang terpenting, mengistirahatkan tangan ayahnya yang sudah sering gemetar karena usia. Namun, kegembiraan itu hanya berumur pendek. Sore harinya, saat Seta pulang dengan senyum yang belum pudar, ia menemukan rumahnya senyap. Di dalam gubuk bambu itu, ayahnya terbaring menggigil dengan nafas yang sesak, sementara ibunya terkulai lemas di samping tempat tidur. Wabah demam yang sedang melanda desa rupanya telah masuk ke rumah mereka. Obat, kita butuh tabib dari kota, Seta, bisik ibunya dengan suara patrau. Seta memeriksa kantong gandumnya. Kosong, tidak ada pilihan lain. Dengan berat hati, ia melangkah menuju rumah paling mewah di desa itu, rumah Kidamang. Kidamang menerima Seta di teras depannya sambil menyesap teh hangat. Di sampingnya, Mahisa, anak laki-laki kesayangan Kidamang, menatap Seta dengan pandangan merendahkan. Mahisa juga ikut seleksi, namun namanya terpuruk di peringkat 11 tepat di bawah batas kelulusan 10 besar. Aku butuh pinjaman emas untuk tabib, Kidemang, ucap Seta sambil menunduk dalam. Kidemang tersenyum tipis, sebuah senyuman yang terasa dingin. Ia mengeluarkan selembar surat dan bag tinta. Aku akan memberikan uang itu, bahkan lebih dari cukup untuk obat orang tuamu, ujar Kidemang tenang. Tapi aku tidak butuh uangmu kembali. Aku hanya butuh posisimu. Seta mendongak, tak mengerti. Mundurlah dari seleksi pengawal kerajaan secara resmi. Katakan kalau kau ingin fokus mengurus sawah dan kedua orang tuamu. Dengan begitu, peringkat di bawahmu akan naik secara otomatis. Lanjut Kidemang sambil melirik Mahesa. Anakku hanya butuh satu peringkat lagi untuk bisa masuk ke 10 besar. Dunia seolah runtuh bagi Seta. Mundur berarti membunuh mimpinya sendiri. Mundur berarti membiarkan kecurangan menang. Namun, suara nafas ayahnya yang berat kembali terngiang di telinga, seolah memanggilnya kembali ke kenyataan yang pahit. Tanda tangani ini, Seta, atau kau pulang dan melihat orang tuamu mati karena tak mampu beli obat. Desak Kidemang dengan nada datar namun menekan. Dengan tangan yang gemetar, Seta mencelupkan jemarinya ke tinta hitam dan menapakkan jempol di atas surat itu. Detik itu juga,
ia merasa impiannya lemah. Detik itu juga ia merasa impiannya lenyap. Bidemang melemparkan sekantong keping emas ke lantai yang berdebu. Ambil ini, dan ingat, mulai besok kau hanyalah petani. Jangan pernah bermimpi lebih tinggi dari lumpur sawahmu. Ejek Mahesa sambil tertawa sombong. Seta memungut kantong emas itu tanpa sepatah kata pun. Ia berjalan pulang menembus kegelapan malam. Ia berhasil menyelamatkan nyawa ayahnya. Namun ia terus mengubur mimpinya dalam-dalam di bawah lumpur sawah yang kini terasa seperti penjara. Beberapa minggu telah berlalu sejak Seta mengubur mimpinya. Berkat obat dari tabib kota, kesehatan ayahnya berangsur pulih. Meski hati Seta sendiri masih terasa hampa. Sore itu setelah lelah membajak sawah, Seta memutuskan untuk membersihkan diri di aliran sungai yang jernih di pinggir hutan, jauh dari keramaian desa. Saat ia membasuh wajah, sesuatu yang berkilau di antara sela-sela batu kali menarik perhatiannya. Seta menerogoh dasar sungai yang dangkal dan mengangkat sebuah benda. Itu adalah sebuah cincin besar dengan batu akik berwarna merah darah yang sangat indah. Di bagian dalam lingkarannya, terdapat ukiran nama yang samar namun masih bisa terbaca. Witra Bumi. Seta terpaku. Nama itu bukan nama sembarangan. Witra Bumi adalah jenderal besar yang kabarnya sedang memimpin perkemahan militer di perbatasan kadipaten untuk memantau keamanan. Seta yakin cincin ini milik Jenderal Witra Bumi. Tanpa membuang waktu, ia mengenakan bajunya dan berlari menuju perkemahan militer yang berjarak 1 kilometer dari sana. Namun, kejujurannya justru disambut dengan hal buruk. Berhenti petani, bentak seorang penjaga di gerbang perkemahan. Apa urusanmu kemari dengan pakaian kotor begitu? Saya menemukan ini di sungai, ucap Seta sambil menunjukkan cincin batu akik itu. Ini milik Jenderal Witra Bumi. Penjaga itu terkejut melihat kemilau akik tersebut. Namun, wajahnya segera berubah sinis. Petani miskin sepertimu menemukan cincin jenderal. Kau pasti mencurinya saat beliau sedang memancing kemarin. Kemari kau. Tanpa sempat membela diri, Seta diseret dan dipukuli. Penjaga itu menghantam perut dan wajah Seta hingga ia tersungkur di tanah berdebu. Seta tidak melawan. Ia hanya menggenggam erat cincin itu di telapak tangannya agar tidak jatuh. Tiba-tiba, suara derap kaki kuda dan gemerincing kereta terdengar mendekat. Kereta kuda mewah dengan lambang kerajaan berhenti tepat di depan kerumunan itu. Jenderal Witra Bumi turun dari kereta. Tubuhnya tegap dengan wibawa yang sangat kuat. Ada apa ini? Tanya Jenderal dengan suara berat. Jenderal, kami menangkap pencuri ini. Dia membawa cincin batu akik milik jenderal yang hilang. Lapor penjaga itu sambil menunjuk Seta yang babak belur. Jenderal Witra Bumi mendekat dan melihat ke arah Seta yang berusaha duduk tegak di atas tanah. Ia melihat cincin itu di tangan Seta, lalu menatap mata pemuda itu yang tidak menunjukkan rasa takut, melainkan kejujuran murni. Lepaskan dia, perintah jenderal singkat. Cincin itu memang hilang saat aku memancing kemarin. Dia tidak mencurinya. Dia datang untuk mengembalikannya. Para penjaga terdiam pucat. Jenderal Witra Bumi mengulurkan tangan, membantu Seta berdiri. Maafkan perlakuan anak buahku, anak muda. Kejujuranmu adalah barang langka di zaman sekarang. Sebagai gantinya,
Aku butuh orang jujur di kandang kudaku. Apakah kau mau bekerja untukku? Seta tertegun. Dia tak menyangka akan mendapat tawaran ini. Jika dibandingkan dengan menjadi petani, upah menjadi penjaga kuda milik jenderal lebih besar. Tanpa ragu, Seta mengangguk. Saya bersedia, jenderal. Keesokan harinya, Seta mulai bekerja. Jenderal Widrabumi membawa Seta ke sebuah lapangan luas yang dikelilingi pagar kayu jati yang kokoh. Di tengah lapangan, seekor kuda jantan berbulu hitam legam sedang meringkik dan menendang-nendang udara. Itulah Kijali, kuda peterang keturunan unggul yang terkenal sangat liar. Tidak ada satupun penjagaku yang bisa menenangkan Kijali sejak ia tiba dari pegunungan, ujar jenderal. Coba kau mandikan dia. Saat Seta mendekat membawa ember air, Kijali tiba-tiba berontak. Kuda itu menyentak tali kekangnya hingga putus dan berlari membabi buta di dalam lapangan. Seta lalu mengejar Kijali, mencoba menangkap sisa tali yang masih menjuntai di leher kuda itu. Saat Kijali berada di pojok pagar, Seta melompat dan akhirnya berhasil menangkap ujung talinya. Namun, Kijali justru berlari lebih kencang. Seta terseret di atas tanah berbatu. Pakaiannya terobek, kulit lengan dan dadanya terkelupas bergesekan dengan tanah kasar. Namun, tangannya tetap menggenggam tali itu dengan kekuatan penuh. Ia tidak akan melepaskannya. Setelah beberapa putaran yang menyakitkan, Kijali mulai kelelahan. Gerakannya melambat. Seta berdiri dengan tubuh gemetar dan penuh luka, lalu mendekat perlahan. Ia mengusap leher Kijali dengan lembut sambil membisikkan kata-kata penenang. Ajaibnya, kuda liar itu kini terdiam dan menyandarkan kepalanya ke bahu Seta. Dari balkon markasnya, Jenderal Widrabumi memperhatikan setiap detik kejadian itu dengan seksama. Ia tidak hanya melihat seorang perawat kuda, ia melihat seorang kesatria yang lahir dari debu dan darah. Kabar tentang penjinak kuda baru di perkemahan Jenderal Widrabumi menyebar dengan cepat hingga ke telinga para murid di padepokan pusat. Di sana, Mahesa tengah menikmati masa-masa kejayaannya. Sebagai murid yang masuk dengan dukungan penuh kekuasaan ayahnya, Mahesa sadar bahwa ia selalu menjadi bahan gunjingan di belakang punggungnya. Namun, ia tak peduli. Ia menggunakan rasa rendah diri itu sebagai bahan bakar untuk berlatih dengan sangat keras. Mahesa bukan sekedar murid yang mengandalkan nama orang tuanya. Dia benar-benar berlatih, bahkan lebih keras dari teman-temannya. Tubuhnya kini lebih padat dan gerakannya sangat cepat dan kuat. Ia berhasil mengalahkan satu persatu teman seangkatannya dalam latihan tanding, hingga ia merasa dirinya benar-benar tidak ada yang bisa mengalahkan. Kesombongan mulai meracuni pikirannya. Ia merasa seolah dunia ini memang sudah seharusnya tunduk di bawah kakinya. Namun, kedamaian semua itu pecah saat Jenderal Widrabumi berkunjung ke padepokan untuk memantau perkembangan para calon prajurit. Jenderal tidak datang sendiri. Ia turun dari kudanya diikuti oleh seorang pemuda sambil menenangkan Kijali. Mahesa, yang awalnya berdiri tegap dengan dada membusung, tiba-tiba mematung. Matanya menyipit, menatap sosok yang berdiri di belakang jenderal. Seta, gumam Mahesa nyaris tak terdengar. Suaranya bergetar antara tidak percaya dan marah. Seta berdiri di sana dengan pakaian pengurus kuda yang sederhana.
Namun, penampilannya jauh berbeda dari saat ia masih di sawah. Tubuhnya lebih tegak, dan luka-luka di lengannya akibat tarikan Kijali memberikan kesan seorang petarung yang sudah melewati api ujian. Seta hanya menatap Mahesa sekilas dengan wajah datar, lalu kembali fokus pada tugasnya menenangkan Kijali. Hati Mahesa terbakar bara api yang hebat. Bagaimana mungkin anak petani yang sudah ia injak-injak harga dirinya itu bisa berada di dekat orang yang paling berpengaruh di militer? "Lihat itu," bisik salah satu murid padepokan yang berdiri di samping Mahesa. "Itu si Seta dari desa Suwatu, bukan? Kudengar dia yang menjinakkan Kijali saat semua pengawal jenderal gagal. Jenderal sangat menyukainya." Gigi Mahesa berkerat. Rasa terancam mulai menyelinap di balik kemarahannya. Jika Seta terus berada di dekat jenderal, hanya tinggal tunggu waktu sampai kejujuran Seta membongkar semua keburukan Mahesa di masa lalu. Jika jenderal tahu bahwa Mahesa masuk ke padepokan ini dengan cara memaksa Seta mundur lewat ancaman hutang, maka seluruh karir militer Mahesa akan tamat dalam sekejap. Ia akan diusir dengan tidak hormat dan nama keluarganya akan hancur. Malam itu, di bangsal padepokan, Mahesa tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir dengan nafas yang membudru. Baginya, kehadiran Seta di ibu kota adalah sebuah kesalahan yang harus segera diperbaiki. Seta tidak boleh hanya dijauhkan. Seta harus dihancurkan agar tidak bisa bicara selamanya. Mahesa melirik ke sudut ruangan, ke arah Gono, seorang murid seangkatannya yang bertubuh paling kecil. Gono seringkali menjadi sasaran perundungan Mahesa karena tidak punya latar belakang keluarga yang kuat. Mahesa mendekati dipan Gono, lalu mencengkeram keterah bajunya hingga pemuda malang itu terbangun dengan wajah pusat. "Gono, kau ingin selamat sampai akhir kelulusan, bukan?" bisik Mahesa dengan nada yang sangat dingin. Apa maumu, Mahesa?" tanya Gono gemetar. "Aku punya tugas kecil untukmu besok pagi di kandang jenderal. Lakukan ini atau kupastikan kau pulang ke rumahmu dengan kaki yang tidak bisa lagi digunakan untuk berjalan," ancam Mahesa sambil mempererat cengkramannya. Gono hanya bisa mengangguk pasrah. Di bawah ketermangan cahaya obor padepokan, sebuah rencana jahat telah matang. Mahesa tersenyum puas. Ia akan menyingkirkan Seta dan menjaga rahasianya tetap terkubur rapat di bawah tanah. Udara pagi di sekitar perkemahan jenderal masih terasa dingin dan lembab. Seta sudah bangun sejak sebelum ayam jantan berkokok. Baginya, merawat Kijali bukan sekedar pekerjaan, melainkan amanah yang harus dijaga dengan nyawa. Namun, pagi itu ada sesuatu kejadian yang tak diduga oleh Seta. Di balik ketermangan pohon-pohon besar yang mengitari kandang, Gono berdiri dengan tubuh gemetar hebat. Di tangannya terdapat bungkusan kecil berisi sebuk akar tanaman beracun yang diberikan Mahesa semalam. "Cepat lakukan!" Suara bisikan Mahesa tiba-tiba terdengar dari balik bayangan pohon, membuat Gono hampir melompat kaget. "Taburkan di wadah air dan rumputnya sekarang, atau kau tahu akibatnya apa." Dengan air mata yang nyaris tumpah karena ketakutan, Gono mengendap-endap masuk saat Seta sedang mengambil air di sumur belakang.
Dengan tangan yang gemetar, ia menaburkan serbuk racun ke dalam palung makanan Kijali. Begitu selesai, ia segera berlari menghilang ke dalam kegelapan, menyisakan sisa-sisa pengkhianatan yang akan segera meledak. Beberapa saat kemudian, saat matahari mulai tinggi, sebuah jeritan melingking dari kandang kuda memecah keheningan perkemahan. "Kijali, Jenderal, lihat Kijali!" teriak salah satu penjaga. Seta berlari secepat kilat menuju kandang. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat melihat Kijali sudah terkapar di tanah. Kuda gagah itu meringkik lemah. Busa putih keluar dari mulutnya dan tubuhnya kejang-kejang hebat. Seta langsung berlutut mencoba memeluk leher kuda itu. Namun, Kijali tampak sangat menderita. Jenderal Widrabumi datang dengan langkah lebar. Wajahnya memerah padam karena amarah dan kesedihan. Di belakangnya, Mahesa muncul dengan wajah yang dibuat-buat tampak terkejut. "Apa yang terjadi pada kudaku?" gertak jenderal. "Saya tidak tahu, Jenderal. Tadi pagi dia masih baik-baik saja," jawab Seta dengan suara bergetar. Mahesa melangkah maju, lalu berjongkok di dekat tempat makan Kijali. Ia mengambil sejumput rumput dan menunjukkan kepada jenderal. "Jenderal, lihat ini. Ada sisa serbuk racun. Dan di sudut kandang ini..." Perkataan Mahesa berhenti saat menarik sebuah kantong kecil milik Seta yang sudah ia selipkan di sana sebelumnya. "Ini kantong milik Seta, bukan? Isinya sisa terracun yang sama." Seta terbelalak. "Itu bukan milikku. Aku tidak pernah membawa benda itu." "Bohong!" teriak Mahesa sambil menoleh ke arah para penjaga. "Semua orang tahu sebelum Seta bekerja di sini, ia pernah dipukuli penjaga jenderal saat mengembalikan cincin. Mungkin dia sebenarnya dendam pada jenderal dan ingin membalas dendam lewat Kijali." Jenderal Widrabumi menatap Seta dengan pandangan yang sangat menusuk. Kecewa, marah, dan bingung bercampur jadi satu. Ia sangat menyayangi Kijali, dan melihat kuda itu sekarat membuatnya sangat emosi. "Seta, aku memberimu kepercayaan, tapi ini balasanmu." Suara jenderal terdengar rendah namun penuh kemarahan. "Saya berani bersumpah, Jenderal, saya tidak melakukannya." Seta bersimpuh di kaki jenderal. Namun, Mahesa terus memprovokasi jenderal. "Jenderal, dia adalah orang asing yang masuk tanpa latar belakang yang jelas. Bukti sudah nyata di depan mata. Jika jenderal membiarkannya, wibawa militer kita akan jatuh karena dianggap lemah pada pengkhianat." Jenderal Widrabumi memejamkan mata sejenak, menahan sesak di dadanya. "Cukup, Seta. Karena aku pernah berhutang pada kejujuranmu saat mengembalikan cincin, aku tidak akan menjebloskanmu ke penjara. Tapi detik ini juga, kau dipecat. Pergi dari perkemahanku dan jangan pernah injakan kakimu di ibu kota lagi." Para penjaga segera menyeret Seta keluar. Seta tidak melawan. Ia hanya bisa menatap Kijali yang masih merintih untuk terakhir kalinya. Di kejauhan, ia melihat Mahesa tersenyum tipis. Sebuah senyum kemenangan yang sangat keji. Seta diusir dengan penuh penghinaan, membawa kembali buntalan pakaiannya yang kusam. Berjalan menjauh di bawah tatapan mata yang sinis oleh semua orang. Langkah Seta terasa begitu berat, seolah setiap jengkal tanah yang dia tapaki menahan kakinya untuk pergi. Di pundaknya terlampir buntalan pakaian kusam yang kini terasa lebih berat dari biasanya.
Ia berjalan menunduk melewati gerbang luar perkemahan, menghindari tatapan hina para prajurit yang berada saat Seta lewat. Padahal beberapa saat yang lalu masih teringat di pandangan Seta bahwa para prajurit itu menyapanya dengan hormat. Tapi kali ini tatapan-tatapan itu terasa menghina bagi Seta. Hatinya hancur, bukan karena kehilangan pekerjaan, melainkan karena melihat Ki Jali menderita dan jenderal yang begitu ia hormati kini memandangnya sebagai pengkhianat. Perasaan Seta benar-benar hancur. Ia telah memberikan kejujurannya, namun dia dibalas dengan fitnah yang kejam. Seta terus berjalan menyusuri jalan setapak yang diapit rimbunan pohon-pohon besar. Jalur utama menuju gerbang kota. Namun, langkahnya tiba-tiba terhenti. Dia merasa ada yang aneh. Di balik sebuah pohon jati besar yang menghadap ke arah jalan, ia melihat pantulan cahaya matahari yang menyilaukan mata. Pantulan dari pisau tajam yang disembunyikan. Seta segera bersembunyi di balik semak. Dari kejauhan, ia melihat rombongan Jenderal Widrabumi sedang melintas perlahan dengan kuda-kuda mereka. Jenderal tampaknya sedang menuju kediamannya di pinggir kota untuk menenangkan diri setelah insiden di kandang kuda. Beliau berkuda paling depan, tampak penuh pikiran, hingga tanpa menyadari bahaya yang mengintai di balik rimbunnya dedaunan. Seorang pria berpakaian penjaga, namun dengan wajah yang tertutup kain hitam, keluar dari persembunyiannya. Ia menggenggam sebuah pisau pendek. Pengkhianat itu bergerak sangat cepat, menyelinap di antara bayang-bayang pohon, bersiap untuk menikam punggung jenderal saat rombongan itu melewati tikungan sempit. "Jenderal, awas di belakangmu!" teriak Seta sekuat tenaga sambil berlari ke arah jenderal. Suara Seta memecah kesunyian hutan. Jenderal Widrabumi kaget dan menoleh. Namun, si pembunuh sudah melompat dengan belati yang siap menghujam. Jaraknya terlalu dekat. Para pengawal lain tidak akan sempat menghalangi. Tanpa memikirkan nyawanya sendiri, Seta membuang buntalan pakaiannya. Ia melompat di atas tanah dan menubruk tubuh jenderal hingga jatuh dari kudanya. Di detik yang sama, belati hitam itu menghujam masuk ke perut Seta sebagai tameng hidup sang jenderal. "Ah!" Seta mengerang tertahan. Rasa panas membakar menjalar dari perutnya ke seluruh tubuh. Si pembunuh terkejut, serangannya meleset dan segera diringkus oleh para pengawal jenderal yang kini sudah sigap menghunuskan pedang. Jenderal Widrabumi bangkit dengan tergesa. Wajahnya pucat saat melihat siapa yang telah menyelamatkan nyawanya. "Seta!" Jenderal bersimpuh, menyangga kepala Seta yang mulai terkulai. Darah segar merembes cepat, membasahi kain bajunya yang sudah robek. "Saya tidak meracuni Ki Jali, Jenderal," bisik Seta dengan suara yang kian lirih. Nafasnya pendek-pendek menahan sakit yang tidak terbayangkan. "Saya tidak mungkin mengkhianati Anda." Jenderal Widrabumi terpaku. Ia melihat belati yang menusuk perut Seta. Sebuah senjata khusus milik mata-mata musuh politiknya yang selama ini memang mengincar nyawanya. Ia juga melihat sorot mata Seta yang tetap tenang meski nyawanya di ujung tanduk. Penyesalan yang hebat menghantam dada jenderal. Ia telah mengusir orang yang rela mati demi melindunginya hanya karena sebuah fitnah murahan. "Maafkan aku, Seta. Maafkan kebodohanku."
Ucap jenderal dengan suara bergetar. Ia seketika berteriak pada pengawalnya. Siapkan tandu, bawa dia ke rumahku sekarang. Panggil tabib istana terbaik. Jika Seta tidak selamat, kalian semua akan memikul tanggung jawabnya. Seta kehilangan kesadarannya di pelukan jenderal. Dalam kegelapan yang mulai menyelimutinya, ia setidaknya merasa lega karena telah membuktikan kesetiaannya. Ia bukan lagi sekedar pemelihara kuda. Ia adalah pelindung yang sesungguhnya. Beberapa minggu Seta berjuang melawan maut di salah satu kamar terbaik kediaman Jenderal Wirakabumi. Tabib istana bekerja siang dan malam, menggunakan ramuan-ramuan herbal paling mujarab untuk menutup luka di perutnya yang nyaris mengenai organ dalam. Selama masa itu, Jenderal Wirakabumi sering duduk di samping tempat tidur Seta, menatap pemuda itu dengan rasa hormat yang mendalam. Jenderal telah membersihkan nama Seta di seluruh perkemahan. Meski ia masih menyimpan kecurigaan bahwa ada dalang yang lebih licik di balik fitnah terkacun Kijali. Hingga suatu pagi, Seta akhirnya mampu berdiri tegak tanpa terasa nyeri yang menusuk. Bekas luka di perutnya mengering, meninggalkan tanda permanen sebagai bukti kesetiaannya. Kau sudah pulih sepenuhnya, Seta? Tanya jenderal yang tiba-tiba muncul di ambang pintu. Sudah, jenderal. Saya siap kembali bertugas di kandang, jawab Seta sambil memberi hormat. Jenderal menggelengkan kepala perlahan. Tempatmu bukan lagi di kandang kuda. Seseorang yang rela memberikan nyawanya tanpa ragu tidak pantas hanya memegang tali kekang. Aku ingin kau menjadi muridku yang siap bertarung kapan saja. Mata Seta membelalak. Tapi saya hanya anak petani, jenderal. Saya tidak pernah belajar di padepokan manapun. Tapi aku melihat kelebihanmu, ujar jenderal sambil berjalan menuju belakang rumahnya yang tertutup rapat. Kau memiliki daya tahan tubuh yang sangat hebat. Kau bahkan bisa berdiri setelah diseret kudaku di lapangan. Sekarang, aku akan memberimu teknik yang hanya dimiliki oleh para pengawal elit raja. Mulai pagi itu, Seta belajar di bawah bimbingan jenderal langsung. Jenderal Wirakabumi tidak mengajarkan jurus-jurus yang indah dan meliuk-liuk seperti di padepokan silat pada umumnya. Beliau mengajarkan teknik dasar, kuda-kuda, pukulan, tendangan, bantingan, menangkis, dan menghindar. Jangan buru-buru belajar jurus. Pondasi awal lebih penting. Instruksi jenderal sambil mengamati gerakan Seta. Seta berlatih dengan ketekunan yang membuat jenderal terpana. Jika murid lain beristirahat setelah 100 pukulan, Seta akan melakukan 1000. Jika orang lain berhenti saat kaki mereka mulai gemetar, Seta justru meningkatkan beban batu di pergelangan kakinya. Di bawah bimbingan jenderal, gerakan Seta yang dulu kasar khas tenaga kuli sawah, kini berubah menjadi gerakan yang efisien, cepat, dan sangat mematikan. Ia belajar bagaimana memanfaatkan berat tubuh lawan untuk menjatuhkan mereka, dan bagaimana membaca arah serangan sebelum lawan menggerakkan bahunya. Hingga tak terasa, 2 tahun telah berlalu dan Seta menjadi kuat. Suatu sore, Jenderal Wirakabumi memberikan sebuah kabar penting. 3 hari lagi, Raja akan mengadakan seleksi besar untuk memilih 10 pengawal elit baru. Ini adalah seleksi tingkat tinggi. Pasti akan ada banyak orang kuat di sana sebagai perwakilan terbaik dari berbagai padepokan. Seta mengangguk mantap. Saya siap, jenderal.
Hari yang dinanti tiba. Alun-alun istana kerajaan tampak megah dengan umbul-umbul berwarna merah dan emas yang berkibar tertiup angin. Di tribun utama, sang raja duduk dengan wibawa tinggi, didampingi oleh para menteri dan pejabat tinggi. Hari ini adalah puncak dari seleksi pengawal elit yang akan menjaga keselamatan raja dengan nyawa mereka. Seta berdiri di antara para peserta lainnya. Penampilannya sangat kontras. Sementara murid-murid lain dari padepokan besar mengenakan seragam sutra yang indah dengan lambang perguruan yang mentereng. Seta hanya mengenakan pakaian kulit sederhana tanpa atribut apapun. Bisik-bisik meremehkan mulai terdengar dari arah penonton. Siapa pemuda itu? Wajahnya asing, pakainya pun lusuh. Apa dia tersesat dari pasar? Ejek seseorang penonton yang disambut gelak tawa yang lain. Seta tidak bergeming, matanya hanya tertuju pada satu orang yang berdiri di seberang arena. Mahesa. Mahesa tampak jauh lebih perkasa dari terakhir kali mereka bertemu. Tatapannya penuh kebencian. Satu demi satu pertandingan berlangsung. Seta bergerak dengan kecepatan yang sulit diikuti mata. Ia tidak banyak melakukan gerakan tambahan. Setiap serangan lawan, ia sambut dengan tangkisan minimalis, lalu dibalas dengan satu pukulan atau bantingan yang langsung menyudahi pertandingan. Para juri mulai saling berbisik, terkejut melihat teknik liar namun sangat efektif yang diperagakan Seta. Sementara Mahesa bertarung dengan sangat kasar. Ia tidak segan-segan mencederai lawannya agar bisa menang. Hingga akhirnya, babak final tiba. Seta dan Mahesa berdiri berhadapan di tengah arena. Saat ini, matahari perlahan mulai tenggelam dan penonton semakin ramai. Seharusnya kau mati di gerbang itu, Seta. Bisik Mahesa dengan nada rendah saat mereka saling berhadapan. Tapi, di sini, di depan raja, aku akan memastikan kau menerangkak kembali ke lumpur sawahmu dengan tulang yang hancur. Bicara tidak akan memenangkan duel ini, Mahesa. Jawab Seta tenang. Gong tanda dimulainya pertarungan berbunyi. Mahesa langsung menerjang dengan jurus cakar lelang keandalannya. Gerakannya sangat cepat dan bertenaga, khas murid terbaik padepokan. Seta terdesak mundur, menghindari rentetan serangan Mahesa yang mengincar titik vital. Mahesa yang merasa di atas angin, tertawa dan semakin membabi buta menyerang. Namun, di tengah tekanan itu, Seta menarik nafas dalam. Ia menerapkan teknik mata harimau yang diajarkan jenderal secara rahasia. Dunianya seolah melambat. Ia mulai melihat celah di antara gerakan Mahesa yang selalu mengandalkan kekuatan besar namun minim pengendalian diri. Mahesa melayangkan tendangan putar yang sangat kuat ke arah kepala Seta. Alih-alih menghindar jauh, Seta justru merangsek maju. Ia menangkap kaki Mahesa dengan bahunya, sama seperti cara ia menahan terjangan Kijali. Lalu menghantamkan siku ke kepala Mahesa. Ah! Mahesa mengerang kesakitan. Keseimbangannya goyah. Mahesa yang panik mencoba mengeluarkan jarum beracun dari balik sabuknya. Sebuah kecurangan yang ia siapkan sebagai rencana cadangan. Namun, mata tajam Seta lebih cepat. Sebelum Mahesa sempat melepaskan jarum itu, Seta melancarkan pukulan telak di arah dada Mahesa. Pukulan itu bukan sekedar kekuatan fisik, tapi merupakan seluruh sisa amarah dan Pukulan itu bukan sekedar kekuatan fisik,
tapi merupakan seluruh sisa amarah dan ketertindasan yang dialami Seta selama ini. Mahisa terpental beberapa meter dan menghantam lantai arena hingga berdebu. Ia terbatuk darah. Tubuhnya lemas tak berdaya. Jarum beracun yang ia pegang terjatuh di sampingnya. Berkilau terkena cahaya matahari, menjadi saksi bisu atas kepicikannya. Seta berdiri tegak, nafasnya teratur. Seluruh alun-alun terdiam. Pemuda yang tadi mereka remehkan, kini berdiri sebagai pemenang tunggal di hadapan sang raja. Jenderal Widrabumi yang menonton dari kursi kehormatan tersenyum tipis. Ia bangga dengan kemajuan muridnya. Keheningan yang mencekam menyelimuti alun-alun saat tubuh Mahesa terkapar tak berdaya di atas debu arena. Seta berdiri tegak. Nafasnya perlahan mulai teratur. Sementara matanya tetap waspada menatap Mahesa yang mengerang kesakitan. Sang raja bangkit dari singgasananya untuk memberikan keputusan. Namun, Jenderal Widrabumi lebih dahulu melangkah maju ke tengah arena. "Tunggu Gusti Prabu," suara jenderal bergema penuh wibawa. Kemenangan pemuda ini belum lengkap tanpa membersihkan nama baik yang sempat dinodai oleh fitnah. Jenderal memberi isyarat kepada anak buahnya. Kemudian, dari balik barisan prajurit, 2 orang pengawal menyeret seorang pemuda yang tangannya terikat dan wajahnya tertunduk penuh penyesalan. Dia adalah Gono. Sejak Seta menyelamatkan nyawaku, aku tahu ada yang tidak beres. Lanjut Jenderal Widrabumi sambil menatap tajam ke arah Mahesa yang mulai pucat. Aku memerintahkan intelijen militer untuk mengawasi setiap murid padepokan. 3 malam yang lalu, Gono mencoba melarikan diri dari ibu kota. Saat ditangkap, ia mengakui segalanya. Jenderal memaksa Gono untuk bicara di hadapan raja dan seluruh rakyat. Dengan suara gemetar, Gono menceritakan bagaimana Mahesa mengancam akan menghancurkan keluarganya jika ia tidak meracuni Kijali 2 tahun lalu. Ia juga membeberkan rahasia lama, bagaimana Mahesa masuk ke padepokan dengan cara memeras Seta agar mundur dari seleksi melalui hutang yang sengaja diciptakan oleh Ki Demang. Lalu, salah satu pengawas pertandingan menemukan jarum beracun milik Mahesa dan melaporkan ke raja. Mendengar pengakuan itu, rakyat yang tadinya meremehkan Seta kini berbalik menyotorkaki Mahesa dengan hinaan. Raja yang murka melihat jarum beracun yang terjatuh dari tangan Mahesa, segera memberikan titahnya. "Mahesa, kau telah mengkhianati kehormatan kesatria dan mencoba mencurangi pertandingan ini. Seret dia ke penjara bawah tanah dan cabut seluruh haknya sebagai murid padepokan." Titah sang raja. Seta akhirnya bisa bernafas lega. Ia bersimpuh di hadapan Jenderal Widrabumi yang membalasnya dengan tepukan bangga di bahu. Nama Seta resmi dibersihkan. Ia bukan lagi si peteracun, melainkan sang penyelamat jenderal. 1 minggu kemudian, kejadian tidak berhenti di arena. Berdasar kesaksian resmi Gono dan penyelidikan lanjutan Jenderal Widrabumi, raja mengirimkan pasukan khusus ke desa Suwatu. Pasukan tersebut bergerak tanpa suara dan mengepung rumah besar Ki Damang tepat saat fajar. Seta ikut dalam rombongan itu, mengenakan seragam kebesaran kerajaan yang berkilau. Ia menyaksikan dengan mata kepala sendiri saat Ki Damang diseret keluar dari rumah mewahnya. Bukti-bukti korupsi pajak dan manipulasi hutang warga ditemukan tertimbun di bawah lantai kamarnya.
Di hadapan warga desa yang selama ini ketakutan, Ki Damang dipasangi borgol besi. Kekuasaannya teruntuh dalam sekejap mata. Seta melangkah perlahan menuju gubuk kecil yang terkeot. Bapak dan ibunya keluar dengan wajah cemas. Namun, kecemasan itu berubah menjadi tangis haru saat melihat Seta turun dari kuda yang gagah. "Bapak, Ibu, semua penderitaan sudah berakhir," bisik Seta sambil memeluk keduanya. Seta memboyong orang tuanya meninggalkan desa menuju ibu kota. Sebuah rumah telah disiapkan untuk mereka. Saat iring-iringan itu, Seta melihat ke arah sungai tepat saat ia pertama kali menemukan cincin batu akik jenderal. Seta menatap aliran sungainya dengan senyum tipis. Ia sadar, batu akik itu bukan sekedar benda yang hilang, melainkan jalan yang telah Sang Pencipta siapkan untuk mengangkat derajatnya dari lumpur sawah menuju kehormatan yang sejati. Itulah cerita kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan nantikan juga episode selanjutnya. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau hal yang lain. Semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa.